Episode kelima, bertemu lagi. Aku balik ya, ucap Adam. Dia tak mau membahas masalah rambut itu terlalu jauh. Tiba-tiba saja hatinya galau ketika melihat rambut yang diberikan oleh Hamid. Seingatnya rambut Tante Rani modelnya bob, jadi tak mungkin sepanjang itu. Adam menggeleng. Dia tak mau mengakui kalau semalam dia tak tidur dengan Tante Rani, tapi dengan orang lain. Semoga saja bukan salah satu dari kupu-kupu malam di situ, batin Adam. Dia melajukan motornya meninggalkan Hamid yang masih terpaku menatap kepergian Adam. Mentari menyambut pagi, tempat lokalisasi kembali. Berbanding terbalik dengan keadaan malam hari, semua orang sudah pulang ke rumahnya dan tidur, membuat tempat yang kumuh itu semakin menyeramkan. Beberapa anak kecil berlalu lalu lalang. Preman-preman bayaran banyak yang tertidur di teras tempat karaoke, dengan botol alkohol bertebaran di tanah dan meja. Tante Rani bangun dari tidur. Lelaki yang menemaninya semalam sudah tak ada. Dia beringsut dari tempat tidur, melilitkan selimut ke tubuhnya, lalu turun dari tempat tidur, memunguti pakaiannya. Dia mencari uang yang dia sematkan di dada, namun tak ketemu. Sialan, umpatnya. Ternyata si lelaki hidung belang itu berhasil mengambil kenikmatan sekaligus uang Tante Rani. Setengah malas Tante Rani berjalan ke kamarnya. Dia menggeleng melihat pintu kamarnya terbuka. Nampak Bunga sedang tidur. "Bangun!" teriak Tante Rani. Dia menggoncang bahu Bunga yang tersembunyi di balik selimut tebal. Gadis itu menggeliat. Dia tersenyum kepada mamanya. "Bangun, kamu kok tidur sampai buka baju gitu? Terus pintunya nggak dikunci lagi. Kalau ada orang masuk gimana?" ucap Tante Rani panjang lebar. Bunga yang masih setengah mengantuk segera bangkit meraih baju dan memakainya. Dia lalu keluar kamar, mamanya lalu segera ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Tante Rani yang melihat kelakuan putrinya itu menggeleng. Dia sangat menyayangi anak semata wayangnya, sehingga apapun yang gadis itu lakukan, dia tak akan bisa marah. Bunga menghempaskan diri di tempat tidur. Dia tak peduli jika tempat tidurnya berantakan. Matanya terpejam, namun tak tidur. Dia mengingat kejadian tadi malam yang dikiranya hanya mimpi. Sejenak dia tertegun merasakan semua sendi di badannya seperti hendak copot. Dia segera bangkit mendekati cermin yang terletak di pojok kamarnya. Dia menatap penampilan yang amburadul. Nampak kismar bertebaran di lehernya. Dia mengusap tanda merah yang bertebaran di kulitnya yang putih. Kalau tadi malam itu mimpi, terus kok ada bekasnya? Kalau itu nyata, orangnya siapa? Gumannya dengan lirih. Dia kembali ke tempat tidur lalu berbaring. Matanya tertutup, dia kembali mengingat kejadian tadi malam. Samar dia masih bisa mencium aroma maskulin lelaki itu. Dia juga masih bisa merasakan sentuhan lelaki itu. Kini, hayalan Bunga kembali melayang. Lambat laun dia mulai menggeliat. Tak lama kemudian dia mulai mengerang. Kenikmatan kembali dia rasakan. "Saya jadi mau konsep pernikahan kita tuh kayak yang mana?" tanya Hamid ketika bertemu Alika. Hari pernikahan mereka tersisa 1 bulan. Hamid pusing melihat Alika yang terlihat sangat santai. Kalau biasanya yang pusing mengurus pernikahan berbeda dengan Alika. Dia nampak sangat santai. Malah Hamid yang terlihat sibuk. "Aku maunya kita nikah di KUA aja, gak usah resepsi," jawab Alika. "Kok gitu sih? Kamu kan tahu kalau relasi bisnis aku banyak. Masa aku gak ngadain resepsi?" protes Hamid. "Aku maunya gitu, kalau gak mau gak usah nikah sama aku," ucap Alika. Dia merajuk. Entah kenapa semakin mendekati hari H, dia tak bisa mengontrol emosinya kepada Hamid. Bahkan hal sepele saja membuatnya tak suka kepada kekasihnya itu. "Kamu kok ngomong kayak gitu sih?" tanya Hamid. "Habisnya kamu nyebelin," jawab Alika masih dengan nada ketus. "Aku kan cuma nanya. Tolong deh pikirin lagi," ujar Hamid. "Udah ah, kalau kamu masih ngotot resepsi, kita batal nikah," ucap Alika. Dia berdiri lalu meraih tasnya yang terletak di kursi sampingnya. Gadis itu lalu berlalu pergi meninggalkan Hamid yang masih bingung dengan sikap Alika. "Sayang, mau kemana?" tanya Hamid setengah berteriak. Melihat Alika berjalan menuju pintu luar, Alika tak menjawab.
Dia meneruskan langkah. Baru saja Hamid mau mengejar, namun HP-nya berbunyi, sehingga dia mengurungkan niatnya. Alika beberapa kali menoleh menanti Hamid mengejar, namun tak juga dia melihat batang hidung kekasihnya itu. Buh, aduh pekik Alika, kalau jalan pakai mata dong. Lanjutnya sambil berdiri. Maaf ya, aku jalan bukan pakai mata, jawab orang yang ditabrak Alika. Gadis itu mengarahkan pandangan kepada lelaki itu. Kedua matanya membulat. Dia segera berbalik, namun terlambat. Pergelangan tangannya sudah dicekal. Hai cantik, kita ketemu lagi. Berarti kita jodoh, ucap Adam. Dengan pede, senyumnya mengembang melihat siapa yang ditabraknya. Lepasin, bentak Alika. Dia takut jangan sampai Hamid keluar dan melihatnya sedang bersama lelaki lain. Oh, tidak bisa. Sebelum kamu menebus kesalahanmu, tolak Adam. Kini lelaki itu menyeret Alika menjauh dari tempatnya tadi. Woi, lepasin gak? Tanya Alika. Nada suaranya naik 7 oktav. Aku bilang enggak, teriak Adam membalas teriakan Alika. Kalau kamu enggak lepasin, aku teriak nih, ancam Alika. Hahaha, coba aja, tantang Adam. Belum sempat Alika berteriak, mulutnya telah dibekap oleh Adam lalu diseret ke mobil. Lelaki itu memaksa Alika masuk ke dalam mobil, lalu segera memacu kendaraan roda 4 itu menembus teriknya matahari. Ih, kamu kok enggak sopan banget. Tahu enggak, aku tadi mau ketemu tunangan aku. Kok kamu malah ngajak aku pergi sih? Omel Alika ketika dia sudah bisa menguasai diri. Adam sedikit terkejut mendengar pengakuan spontan Alika. Namun dia tak peduli baginya, selama janur kuning belum melengkung, dia masih punya waktu untuk bersenang-senang dengan gadis itu. Aku nggak peduli, pokoknya kamu harus menebus kejahilan kamu, ucap Adam tanpa melihat Alika. Dia berkonsentrasi mengemudi karena jalanan sedang macet. Awas aja, aku aduin sama tunangan aku, ancam Alika. Adam hanya tersenyum, tak mau menanggapi perkataan Alika. Kita mau kemana sih? Tanya Alika akhirnya. Aku mau ajak kamu ke sebuah tempat, ucap Adam. Jah, drama banget deh. Apa susahnya sih, to the point? Dia menatap kesal ke arah Adam. Dilarang melihat. Ntar kamu jatuh cinta, ucap Adam. Alika membuang muka. Dia malas menanggapi gombalan receh Adam. Dia lebih memilih menutup mata. Tak lagi mau peduli kemana lelaki itu membawanya. Adam melirik Alika yang sedang tertidur. Seulas senyum terukir di bibirnya. Kamu akan jadi milikku, gumam Adam pada dirinya sendiri.